Foodies, ini dia nih jukutnya Foodies. Tuh lihat, sekarung gede gini. Foodies, percaya nggak ada warung makan di Bandung yang bikin geger sampai antrian itu panjang banget kayak begini. Katanya sih pada penasaran sama menu spesialnya, yakni jukut goreng. Iya Foodies, kamu nggak salah dengar kok. Jukut alias lada air yang biasanya sekedar lalapan, di sini jadi menu istimewa yang paling dicari. Yup, maka receh jelas dong terdepan lah soal yang viral-viral kayak begini. Just kita ngantri dulu yuk Foodies. Panjang banget Foodies. Makin penasaran sebetulnya. Lega banget nih kalau ngantrinya udah sampai paling depan. Sistemnya prasmanan, tinggal dipilih, ambil dan tunggu lauk pilihan kalian diproses. Gak cuma peminat yang segambreng, tapi pilihan lauknya juga akan main nih keroyokan Foodies. Ada lebih dari 20 macam, mulai dari ayam, bebek, cumi, ikan-ikanan, sate-satean kayak kulit, babat, usus, dan juga lain-lainnya nih Foodies. Wih, hati-hati kalap nih Zal. Cuminya, kulitnya, dan yang paling penting adalah ini kita lagi menunggu bagaimana cara kita makan jukutnya Foodies. Aku masih penasaran. Ini dia nih Foodies, pemeran utamanya jukut. Dalam sehari 3 karung bongsor atau sekitar 200-an ikan jukut ludes nggak pakai sisa. Jelas aja jukut di sini tuh all you can eat alias gratis tanpa bayar sepeser pun. Pembeli bisa ambil plus juga nambah sesuka hati dan sepuasnya. Ih cucok. Pantesan aja ya si Aka nggak berhenti goreng jukutnya nih Foodies. Eits tahan, gretongannya nggak cuma berhenti di jukut tapi juga di sambal. Sok bisa request yang pedas atau yang manis. Wadidaw, meskipun gratis tapi porsinya beneran no play-play loh. 1 piring penuh Foodies. Waduh, jukut seabrek ini mah beneran jualan apa sedekah sih? Oke nggak pakai basa-basi, langsung aja kita icip-icip rumput gorengnya. Sikat. Wow, ternyata ini rumput, bukan sebarang rumput Foodies. Rumput ini udah gurih sendiri Foodies, karena pas digoreng dia tuh dikasih bumbu penyedap gitu. Yang pada akhirnya dia dengan nasi pun sebetulnya udah mantep banget Foodies, apalagi dikasih sambal ini nih. Nih, cobain nih sambalnya ya. Ini ada 2 varian Foodies, ada yang manis katanya dan juga pedas. Kita cobain yang manis dulu. Ih, tuh kan gak berhenti kan? Bukan berarti nasi sama lauknya di skip ya Zal. Ih, pelanggaran. Hush. Kita bongkar Foodies, kita campurin jukutnya di sini, kemudian kita kasih sambal di sini Foodies. Tuh, lalu kita kasih cumi. Nah, ini dia tadi cumi yang aku pilih Foodies. Ini cuminya super besar. Wih. Ya, sekelas info nih ya Foodies, just for you. Cumi sotongnya itu jadi lauk primadona loh di sini. Tiap hari cuma stok 20 kg, tapi nih kalau kesiangan dikit, bye. Fix nggak bakal kebagian itu kamu. Ini cumi sotongnya juga pulen, seger, nggak bau amis, udah gitu rasanya tuh ada manis-manisnya gitu Foodies. Jadi di sana tuh kan biasanya kalau bumbu kuning tuh dia yang keluar itu rasanya tuh gurih aja, tapi di sini ada manis-manisnya gitu. Amis yang gak lebay serta hint sedikit manis menandakan kalau cumi sotongnya masih fresh banget nih Foodies. Ketemu sama sambal, jukut goreng dan juga nasi timbel beraroma semerbak. Bududu aduh, ini sih fix ya menu ala surga ya gak sih? Sambal yang pedas dan juga gurih ditambah dengan nasi yang sangat pulen Foodies, ditambah dengan gorengan-gorengan ini jadi juara banget. Dan yang paling istimewa tadi Foodies, nih jukut ini, sayur ini sebenarnya sayuran, tapi aku lagi nggak berasa makan sayur Foodies karena dia tuh digoreng kayak gitu. Definisi kenikmatan yang hakiki. Jukut goreng itu bikin sensasi makan jadi nikmat banget loh Foodies. Ada gurih, teksturnya juga licin tapi agak-agak krenyes. Mah pokoknya kudu wajib dicobakan. Yuk, apalagi harganya juga receh abis nih, mulai dari 3.000 aja loh Foodies. Mantap. Udahlah, siap-siap aja dibikin ketagihan ya. Catat lokasinya ada di kawasan Taman Sari, Kota Bandung. Jam bukanya jelang makan siang sampai tutup di jam 4 sore. Jukut sebanyak ini Foodies gratis. Kayak Foodies nonton Makan Receh gratis setiap hari Foodies. Makanya tonton terus Makan Receh. Menu receh tapi rasa nggak recehan.
Foodies, bakso pakai sumsum sapi dengan sambal yang jos kayak begini emang ganas banget ya di lidah. Sesuai dengan namanya bakso ganas, bakso yang satu ini emang seganas itu. Menghipnotis para pelanggan, ditambah lagi dengan perlemakan duniawi plus juga kuah kaldu sapi yang full of bumbu. Foodies, wah ini adalah sumsum, ini juga sumsum ya kan, nah jatuh dia. Saking gedenya. Aku lagi ada di bakso ganas ya bang ya. Iya. Emang itu ganas tuh kayak mana itu konsepnya? Ganas tuh udah jelas enak lah ya kan. Ini ganas di lidah dia, mantap ya. Wadidaw, please Deda, jangan sampai sumsum itu lepas dari perangkap ya. Kudu masuk perut segera nih Foodies, nggak bisa deh tuh dibiarin gitu aja. Selain sumsum, perlemakan duniawi seperti cincang dan juga tulang sapi wajib ada nih di dalam satu mangkok bakso ganas ini Foodies. Di sini ada dua tipe bakso ya, yakni bakso halus dengan ukuran sedang dan bakso urat dengan ukuran jumbo. Pokoknya kalau kesini kudu komplit biar puas ya guys. Ini satu porsinya, kemudian kita nanti minta juga si tetelannya ya. Jadi 3 mangkok sekaligus ya kan. Baksonya, tetelannya plus sumsumnya, mantap. Bakso yang lagi diracik ini namanya bakso manten alias bakso mantap tenan yang dari dulu udah menjadi primadona di sini Foodies. Ini apa ini? Itu tulang bang. Tulang ya? Nah, boleh. Oh, mantap banget Foodies ya. Biar perlemakan sapi, perlemakan duniawi semuanya kita makan hari ini ya. Oke. Sudah ada sejak belasan tahun silam, bakso ganas yang satu ini emang gak pernah sepi pembeli. Secara resep patennya udah turun-temurun tuh Foodies. Ini berat banget, kayaknya ini 2 kilo. Tuh, sum-sum sapinya, kemudian urat-uratnya sama baksonya itu tadi kan. Oke, kalau gitu let's go, kita langsung aja santap-santap. Berani tampil beda dengan sumsum dan juga resep otentik ala bakso ganas, bakso yang satu ini dari dulu hingga sekarang happeningnya gak habis-habis. Tiap hari tuh kayak ada aja pelanggan yang datang Foodies. Karena saya yang terkenal di kota Medan, emang ini udah famous juga sih di medsos, jadi buah bibir di mana-mana loh, saking hitsnya. Foodies, aduh ini saya sampai bingung ya mau makan yang mana dulu karena ukurannya tuh bener-bener super besar sekali. Sumsum, kemudian perlemakan sapi nih ya, terus ditambah baksonya. Berhubung judul warungnya ini bakso ganas, yang pasti kita harus cobain dulu si bakso ini ya. Ini adalah bakso halusnya, aku mau coba. Wow, lembut banget, dagingnya berasa dan asinnya juga menurut aku pas ya. Selain lembut, baksonya benar-benar berdaging banget loh Foodies. Jadi pas perdana masuk mulut tuh endulnya udah memikat jiwa, hati dan juga perasaan. Aduhai, bikin kelepek-kelepek nih. Wah, ini nih ya kan, bintang utamanya itu harus pakai sumsum. Tuh, kalau bisa lihat Foodies ya, ini bawangnya banyak banget, kuahnya masih panas. Kita langsung aja cucurin dulu. Pakai tangan aja Foodies ya. Tuh. Lembut banget. Perpaduan yang sempurna. Tuh. Bener-bener ngirisnya tuh enak gitu ya. Wah, sumsum dan perlemakan sapi dicampur bakso yang full of daging, bener-bener lazis. Kuah yang panas dan berempah, gak ada lawan, pokoknya majulit alias juara di lidah. Ini dia. Wow, baksonya udah punya ya kan? Ini sumsum yang tadi aku ambil di dalam sini. Jempol kuadrat ini mah buat bakso ganas ya, benar-benar approve tanpa revisi. Buat kamu yang pengen makan di sini, jadwal bukanya setiap hari ya dari jam 11 siang sampai sehabisnya. Jadi buat yang pengen ngebakso nih di siang bolong atau sore-sore kayak sekarang bisa banget Foodies. Just langsung aja gas ngeng biar kamu kebagian. Sip ngejajan ya. Ini dia definisi yang namanya makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Gede banget.
Foodies, pengen ngemil tapi nggak mau dompet tipis. Ya udah cus, sini-sini yuk kita jajan Carabikang aja yuk di dalam Kelangenan, Yogyakarta. Harganya cuma goceng aja tuh Foodies. Yang masih ada sisa THR bisa banget ya makan kenyang di sini. Carabikang di sini ada 3 varian warna, hijau, coklat dan juga kuning. Ukurannya gemoy-gemoy pula. Ulala, menggugah selera ya buat segera disantap. Kue-kue Foodies, aku lagi mau buat kue-kue tapi ini sebenarnya bukan mau makan kue aja sih. Di sini tuh makanannya banyak, cuman yang aku penasaran banget sama ini nih. Nih sama kue-kuean itu kayak yang diambil sama ibu, ya kan? Ibu ngambil Carabikang banyak banget. Halo ibu. Ya, ini Carabikangnya banyak banget. Ini ada kayak bakwan, ada segala macam itu lengkap banget di sini. Pokoknya kalau udah ke dalam Kelangenan ini jaminan komplit punya loh. Mau yang asin, gurih, hingga yang pedas pun semuanya tersedia lengkap Foodies. Tinggal pilih sesuai selera kamu. Mas Rido, aku mau ikut dong. Gimana cara bikinnya ini apa? Kok kayaknya ini warna-warni, ini apa? Kalau yang kuning itu kita ada rasa durian, hijau ada pandan, nanti ada yang warna coklat itu rasa coklat ya. Oh jadi ada 3 rasa Carabikang. Ada 3 rasa Carabikangnya. Terus itu apa di sebelah? Kalau ini kita pisang santan. Jadi pisangnya kita pakai pisang Ambon, terus habis itu kita bakar bener-bener sampai kehitaman, cuman nggak gosong di dalamnya ya. Kamu ngatain saya hitam? Oh bukan, bukan ya, bukan salah. Oh bukan salah. saya juga. Jangan salah sangka gitu dong Isan. Maksudnya pisang santan ini kudu dipanggang sampai kulitnya gosong. Kalau udah hitam legam artinya udah bisa langsung diangkat dan dicampur dengan santan. Allahu Akbar. Ternyata pakai air garam biar dia nggak lengket. Ya. Aku pikir selama ini kalau bikin kayak gini-gini itu pakai margarin gitu-gitu. Oke, ini yang buat untuk rasa duriannya. Ini rasa durian. Ini tinggal tuang aja mas. Tuang aja, bebas Tinggal mau di mana. tuang aja. Oke. Carabikang ini berbahan dasar dari tepung beras, telur dan juga santan ya Foodies. Asalnya sih dari Jawa Tengah, tapi udah populer juga tuh di Yogyakarta hingga Jawa Timur. Tapi memang konsistensinya harus sekental ini. Harus sekental ini dan masaknya wajahnya benar-benar panas. Kalau nggak panas nanti nggak bisa mekar kayak yang udah-udah gitu. Iya karena kan aku lihat tuh kayak bersarang banget Ya. ya. Kayak kalau aku di Medan tuh kayak ngingetin aku sama Bika Ambon gitu. Oh. Nah kalau adonannya udah dituang ke cetakan, lanjut ditutup selama 5 menit hingga Carabikangnya benar-benar matang dengan sempurna. Smells good. Kita kasih santan kental. Nah, Pakai ini yang santan lagi? pakai santan lagi biar rasanya lebih mantap dan gurih lagi. Silakan. Kak. Aku mau. Ini Ini berarti kasih di atasnya aja. di atasnya aja, Ya. dikit-dikit atau banyak? Sesuai kakak aja mau seberapa aja. Oke. Nggak apa-apa. Oke, Nah, segitu kalau cukup lah gitu. kayaknya. Oke. Oh, biar dia makin gurih ya. Ya, betul. Apalagi dia bersarang gini, dia kayaknya meresap ke dalam gitu Betul ya. sekali. So, gimana Foodies? Pasti udah pada ngiler kan lihat Carabikang panas dengan bauran santan kental kayak begini? Hayolah Isan, coba dong kamu angkat tuh. Kayaknya udah matang deh. Kira-kira bakal bersarang nggak sih hasil karya kamu tuh? Congkel. Sampai bawah, Lebih dalam lagi boleh? lebih dalam lagi. Boleh. Kayak cintaku padanya. Asik. Tapi tidak berbalas. Oke. Dorong ke atas. Dorong ke Nah, atas. Oh, berbakat, I'm talented. Oke, thank you. Oke. Boleh sekali lagi. Kurang Boleh mekar ya? kayaknya. Oh, kurang mekar. Kurang Harus mekar. sampai mekar. Tambah mekar lagi. Oh, ternyata kurang berbakat. Didorong lagi. Di dalam Kelangenan ini, menu masakan berat juga jadi favorit. Ada menu prasmanan, ada juga lauk yang khusus dipesan seperti entok goreng, gareng asem ayam kampung, dan masih banyak lagi. Oh, warna-warna Carabikangku. Ya salah. Foodies, nih di depan aku udah ada Carabikang, udah ada makanan-makanan beratnya juga. Ini ada entok ya, 1 ekor. Terus ini ada juga garang asem. Ini dia. Udah gitu ini kita cobain Carabikangnya. Kita coba mana dulu ya? Yang duren dulu lah. Aku suka duren soalnya. Aku salut loh. Padahal ini di Jogja, Foodies. Ini di Jogja. Ekspektasi aku tadi udah dikasih santan. Itu dia agak lebih manis, tapi ternyata enggak. Manisnya itu pas gitu. Jadi nggak terlalu yang kemanisan gitu. Padahal kan ini kan hitungannya kan kayak dessert gitu kan. Tapi ini enak. Manisnya, aromanya juga yang keluar. Aroma duriannya itu bener aroma durian yang keluar di langit-langit. Super lembut loh Foodies dengan rasa yang manisnya pas. Cocok banget ya dicemil-cemil sebelum makan berat. Ingat ya San, jangan dipenuhin dulu tuh perut kamu. Masih banyak soal yang di meja. Nih, coba.
Ini bercanda, Foodies. Ini bercanda. Ayam kampung itu susah sekali masaknya. Tapi ini, semudah itu, Foodies. Nih, aku suwir-suwir. Seempuk itu dagingnya. Daging ayamnya empuk banget. Moprol kalau kata orang Jawa ngomong. Bener nggak sih? Hah? Merutul. Oh, merutul, moprol. Ya itulah pokoknya ya. No effort ya Sen, sekali hap langsung masuk ke perut kita. Wuh, rasa asam segar dari tomat cukup mendominasi. Rasa pedasnya nggak terlalu menonjol, tapi kalau pengen pedas, kamu bisa tambahin sambelnya ke Foodies. Oh my god, ini seremuk ini ya. Kok kayaknya mudah sekali makannya. Ini sensasinya beda banget ya Kak. Kalau kita makan bebek sama kita makan entok. Kalau bebek itu kan teksturnya itu beda ya sama ini. Aku ngerasanya ini teksturnya itu lebih, seratnya itu lebih padat daripada bebek. Kalau bebek itu kan dia seratnya lebih kecil, ini dia lebih kayak gede-gede gitu. Begitu masuk ke mulut tuh kayak berasa gitu teksturnya di mulut. Intinya ini enak. Entok asap ala dalam Kelangenan ini tuh emang berbeza dari yang lain loh. Setelah proses pengasapan terus lanjut digoreng garing, jadi kayak bener-bener kriuk banget pas masuk ke mulut kita. Endul! Yuk yang mau makan besar bareng sama keluarga kali ini bisa banget datang ke sini ya. Gas geng aja Foodies langsung ke dalam Kelangenan yang ada di daerah Sinduharjo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Oke, yang pasti Foodies buat kalian, kalau kalian mau tahu rekomendasi makanan receh tapi rasanya nggak recehan, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan Receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Bosen gak sih nikmatin es kelapa yang gitu-gitu aja? Mentok-mentoknya sih paling ditambah perasan jeruk nipis atau gulai cair gitu ya nggak? Itu sih B aja Foodies. Kudu deh nih, kamu cobain dong es kelapa versi Fruits Coconut. Sesuai namanya, es kelapa satu ini emang istimewa punya. Pakai banyak buah gitu Foodies. Ih, unik ya. Wah, ini toppingnya bener-bener rame banget ya Foodies ya. Bener-bener lengkap juga. Terus dikasih buah naga alpukat. Oh, buah naga juga ada. No gimmick-gimmick club, toppingnya emang sewadidaw ini Foodies. Lihat aja tuh sampai buahnya aja udah tumpes-tumpes saking banyaknya. Sebagai penambah rasa, kita tuang kental manis dan juga sirup koko pandan. Terus? Ya, es krim. Es krim? Ya. Ini yang pasti anak-anak suka. Fruits coconutnya udah jadi nih Foodies. Aduh, ini sih harus buru-buru ditakis nggak sih? Baru ngeliat looks-nya aja udah kebayang segernya. Kayak Saraya juga udah siap nih buat ngabisin es-esnya tuh. Are you ready Foodies? Let's go! Wih, udah ada fruits coconut dan juga taro coconut. Yes, emang gak cuma ada satu jenis hidangan es kelapa aja Foodies, tapi ada banyak nih variannya. Salah satunya yang paling warnanya cakep dan juga menarik ya taro coconut. Kita coba yang taro dulu ya, yang lebih unik. Yang warnanya ungu ini, seperti enak. Wow, surprisingly rasa taronya ngeblend sangat sempurna dengan kelapanya loh. Aku belum pernah nyampurin taro sama kelapa, tapi ternyata it's really good. Enak. Ini benar-benar gak ada yang kebuang dari buah kelapanya ya Foodies. Bahkan di es ini aja air kelapa mudanya juga dipakai tuh. Makanya ada rasa manis alami yang nyegerin banget. Meskipun manis pas ketemu sama pasta taronya jadi gak giung kok. Pas banget deh tuh buat kamu yang sweet tooth. It's so yummy. Selain dari taronya, dari flat taronya, dari ice cream vanilla juga berasa makin creamy dan manis. Jadi air kelapanya tuh, air kelapa yang gurih itu menyatu dengan sempurna dengan es krim dan juga taronya jadi creamy. Belum berasa nampol kayaknya ya kalau nggak makan bareng sama aneka toppingannya nih Foodies. Karena varian taro ini udah cukup rame gitu aja secara rasa. Jadi toppingnya juga simple aja. Ada daging kelapa muda, alpukat, buah naga, dan nata de coco. Cus makan semuanya aja sekalian dalam satu suapan yes. Karena ini pakai alpukat ya. Alpukat salah satu buah kesukaan aku, buah naga juga salah satu kesukaan aku. Aku belum pernah nge-mix dan ternyata pas di-mix rasanya agak-agak mirip kayak
sop buah. Tapi enak banget. Alpukat yang dipakai adalah alpukat mentega ya foodies. Dan karena kematangannya udah pas banget, jadi tekstur daging alpukatnya juga lembut maksimal. Satu lagi nih yang gak kalah penting, alpukatnya nggak pahit sama sekali. Of course, makannya jadi makin nikmat deh. Bah, ini lazis. Oke, kita geser sedikit ke varian yang pakai lebih dari 5 buah tropis nih ya foodies. Ada Fritz Coconut Signature. Ini bisa dibilang varian es kelapa yang emang signature dari kedai Fritz Coconut ini foodies. Kita mix biar ice-nya sama air kelapanya menyatu. Bismillah. Oh, ini lebih manis foodies. Ini jauh lebih manis karena ada sirup merah dari sirup koko pandannya tersebut. Manis segar kayak begini nih ya yang dicari-cari pas cuaca lagi trik-triknya Em. Apalagi nih foodies, porsiannya itu juga banyak. Sampai bisa bikin kamu kembung kalau makan sendirian kayaknya. Gak lupa buat cobain semua buah-buahan freshnya juga ya foodies. Yes, termasuk daging buah kelapa muda yang tadi udah dikerok dulu tuh. Asiknya. Wow. Pas digigit, dagingnya lembut, empuk. Tapi aku kaget ada rasa lain, ternyata rasa dari mangga. Rasa dari rasa dari mangga aroma manisnya benar-benar kuat. Jadi dia mendominasi semua rasa di dalam bowl ini atau di dalam kelapa ini. Dong sih kalau yang bisa nolak lembutnya daging kelapa muda ya kan? Dan no tipe-tipe loh, ini bisa dipastiin kelapa yang ready hanya kelapa muda aja nih di sini foodies. Mangga harum manis juga nggak pernah salah ya, mau diapain aja udah pasti enak. Meski rasanya mendominasi kuah esnya, tapi rasanya malah jadi semakin kaya. It's so delicious. Udah itu aja, ya enggak dong. Semangka dan red melonnya juga nggak kalah fresh. Kalau dimakan barengan, kamu bukan lagi berasa di Bali nih, tapi berasa lagi di Pulau Maladewa. Ahai! Kalau aku mau bilang perbedaannya dari yang taro lebih creamy, lebih milky, dan lebih soft rasanya. Nah kalau ini menurut aku lebih strong, lebih manis, terus juga buah-buahannya dia lebih banyak, lebih kaya akan buah-buahan gitu, dan lebih segar. Tapi buat kalian yang suka creamy-creamyan ya ini, kalau misalnya kalian suka yang lebih seger buah banget, mangga harum, aroma mangga, ini lebih ke mangga sih. Mangganya sangat amat mendominasi, tapi aku suka. Di Fritz Coconut ini gak cuma ada es-esannya aja foodies, tapi ada camilannya juga. Kayak roti goreng jasuke alias jagung susu keju dan roti goreng sosis mayo yang gurih-gurih asin. Nikmatnya. Kalau kata Maka receh sih foodies, kamu mending ajak ngedate romantis pasangan kamu kesini deh. Nikmatin deh tuh sajian yang manis sambil lihat pasangan kamu yang gak kalah manis. Ya. Wah, awas nih manisnya jadi double-double dong. Oke foodies, buat kalian yang mau cobain juga Fruit Coconut bisa langsung banget datang ke Jalan Raya Pejaten Barat, itu tepatnya di Green Corner. Langsung datang aja cari, ini ada lumayan depan posisinya. Langsung pesan aja sama kayak aku, karena ini menu bestseller ya. Oke foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Jangan salah ya, walaupun posisinya paling belakang, tapi bahan makanan yang satu ini katanya paling juara loh foodies. Apalagi kalau bukan buntut sapi. Saking spesialnya mau dibuat olahan apapun bakal tetap lazis tuh katanya. Pas banget nih kita nemu warung spesialis buntut di kawasan Cakung foodies. Halo foodies, coba tebak apa yang lagi aku pegang sekarang? Nah, betul banget. Ini buntut foodies. Sekarang aku lagi ada di Rajanya Sop Buntut Pak Datuk Timalan 3, Jakarta Timur. Di sini tuh menu yang spesial apa sih kira-kira? Ada buntut bakar. Oke, buntut bakar. Sop buntut biasa. Sop buntut sama biasa. iga bakar. Bagian buntut sapi emang agak tricky ya foodies karena dagingnya tuh ada di sekitaran tulang, perlu cara khusus saat mengolahnya. Salah-salah nanti malahan alot dan susah dimakan. Nah, penasaran kan gimana sih cara masaknya? Di sini kan terkenalnya kan sop buntutnya itu kan empuk banget ya Pak Gunung ya. Itu rasanya kayak gimana sih? Kita presto
2 jam kira-kira. Oh, di 2 waktunya. jam Iya, biasanya. Wah. supaya dia empuk teksturnya. Oke, nah foodies, jadi itu rahasia kenapa sop buntut di sini tuh jadi empuk foodies. Jadi di presto selama 2 jam lamanya foodies, the best. Seluruh buntut di sini sudah dipresto sampai matang foodies. Jadi kalau mau bikin buntut bakar atau sop buntut tinggal diracik aja deh tuh, set-set dan anti ribet-ribet club. Sekali presto ada sekitar 20 kg bagian sapi yang diproses. Wih, banyak kan foodies? Untuk bikin buntut bakar, dagingnya ini harus ditumis dulu pakai bumbu spesial dari Manado, minyak samin, lada, dan juga penyedap. Kita pindah ke hot plate, Ya. kita panaskan lagi supaya dia ada aroma-aroma daun pisangnya. Baru kita taburkan daun bawang. Oke, jadi ini bikin wangi ya? Ya, Bang daun Gunung ya. bawang. Bawa apa daun pisangnya itu bikin wangi khas. Oke. Gitu. Proses bakarnya ini beda ya sama iga bakar yang langsung kena api. Nah kalau buntut diberi alas hot plate supaya panasnya itu merata dan juga awet. Nggak perlu lama-lama kok, paling cukup 3 menitan aja. Nah, foodies, jadi ini udah jadi ya. Pak, tapi aku nanti mau pesen yang sop Buntut biasa. sop buntut biasa Boleh. sama yang sop buntut campur ya. Ya. Ya, oke, ayo foodies, langsung aja kita makan. Semua olahan serba buntut sudah ada di meja Romi Foodies. Ada buntut bakar, sop buntut, dan soto buntut. Porsinya tuh pada nggak pakai pelit-pelit nih, kayak menu sharing semua ya. Dari tampilannya aja udah menggoda bingit sih ya Foodies. Buntut bakarnya tuh mengkilap cakep banget, bikin mata langsung melirik. Aduh, langsung kita takis aja ya Rom. Pas sampai di mulut itu langsung buyar gitu rasanya, foodies. Dan juga ini tuh sedikit manis, tapi manisnya tuh nggak yang berlebihan banget. Jadi yang paling spesial di sini tuh bawahnya tuh dilapisin sama daun pisang. Jadi dia tuh biar kayak wangi dan harum gitu loh. Jadi kayak wangi itu bener enak banget, menggugah selera. Tekstur buntutnya ini beneran lembut banget Foodies karena buntut kaya akan kolagen, jadi makannya nggak susah. Apalagi sampai pakai tenaga dalam buat ngunyah. Ish, big no lah ya. Buntut dan perdagingan sapi itu dipresto bareng sama bawang putih, jahe, dan sereh. Jadi rasanya makin wadidaw banget enaknya. Emang gak kaleng-kaleng deh nih ah. Wah, ini enak banget. Pas dimakan, itu tuh minyaknya tuh nggak ganggu gitu Foodies. Jadi kayak kita nggak kayak makan gorengan gitu loh Foodies. Jadi bener pas gitu. Ini abangnya pinter ya masaknya Foodies ya. Racikan kecap, minyak samin, dan penyedapnya berhasil sukses banget nih bikin buntut sapi jadi nampol enaknya. Manis, gurih, pedas, pokoknya mah sedap lah Foodies. Oh ya, makan buntut bakar di sini tuh udah sepaket sama kuah sop ya Foodies. Jadi pas makanan dicampur, wah jempolan banget sih Foodies rasanya. Gurih banget, asinnya pas. Ini kaldu buntutnya juga berasa Foodies. Kuah sopnya ini cenderung ke gurih ya Foodies. Jadi pas dicampur sama buntut bakarnya itu bisa nyulap rasa manis kecap dan juga saus tiram. Jadi makin endes. Kita langsung makan buntutnya. Oke deh, sekarang next sop buntut ya. Wih, porsinya gede nih Foodies. Ini tuh buntutnya tuh empuk banget. Terus gurih, asinnya juga pas. Ditambah lagi sama kuahnya ini. Kuah kaldunya yang bener-bener sedap banget. Ada tambah-tambahan tomat, terus juga daun bawang yang bikin tambah lengkap rasanya. Saking lembutnya, buntutnya ini tuh kayak menal-menul gitu ya Foodies, empuk dan yummy banget. Kuah sop buntutnya ini dibuat dari kaldu daging dan juga kikil sapi. Jadi gurihnya benar-benar asli dan ngaldu bingit. Jadi di sini tuh bukan hanya ada kuah bening aja Foodies. Jadi juga di sini tuh ada kuah yang bersantan, soto kayak soto gitu. Yap, soto buntut ini tuh buat Foodies yang doyan banget cita rasa kental dan padat. Kuahnya padat bumbu dan juga buntutnya itu banyak Foodies. Itu kuahnya itu benar-benar creamy banget, mungkin karena dari santannya ya Foodies. Terus asinnya juga pas. Meski bersantan dan kuahnya terlihat berminyak, tapi tenang, rasanya nggak oily sama sekali kok. Pokoknya ya Foodies, kalau mau cari menu perbuntutan yang nggak bakalan gagal ya di sini. Porsinya juga gede dan rasanya dijamin lazis abis. Oke Foodies, buat kalian semua yang penasaran
sama rasa dan juga kelezatannya sop buntut bakar, kalian bisa langsung aja datang ke Rajanya Sop Buntut Pak Datuk Timbalan 3 di Cakung, Jakarta Timur. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Makan lagi, Foodies!